Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Selesai. Kalian belajar melalui kami umat Islam yang netral, yang tidak membutuhkan perpuluhan. Kami ngajarin kalian itu rela ikhlas, semata-mata untuk meluruskan akidah yang sudah bengkok terlalu jauh. Itu. Jaringan saya agak lalap. Normal, Guru, normal. Bagus jaringannya. Terima kasih ya Bang Juma ya sudah memberikan pemaparannya, yaitu pemaparan yang Bang Juma salah pahami. Mungkin setelah Bang Juma membaca Bible atau Alkitab, dan dengan demikian pemahaman Bang Juma dengan beberapa ayat-ayat yang telah diberikan tadi, tetapi itu adalah pemahaman Abang, jadi saya juga tidak bisa harus mengatakan harus seperti ini, harus seperti saya. Tetapi yang pastinya saya sendiri sudah mengimani dengan teguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, dan Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dia menjaminkan kehidupan itu dengan menyatakan dirinya langsung bahwa Dia menyiapkan rumah tempat tinggal ya bagi itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Ya itu kan pemahaman Abang. Jadi ya, lah sekarang begini, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran. Kenapa? Kematian semakin dekat, neraka itu kekal. Kalau hanya modal nekat, modal doktrin dogma, kucing pun bisa, bahkan monyet bisa. Tapi buat apa akal ini disimpan oleh Tuhan kita di batok? Kalau kita tidak pakai, hanya modal ego. Coba, bagaimana mungkin Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel siang malam sujud, menghambakan diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba di mimbar gereja berubah jadi Tuhan? Yang mana ini yang Tuhan? Karena hanya ada dua, Tuhan yang sesungguhnya dan iblis yang pura-pura jadi Tuhan untuk menyesatkan manusia. Yesusnya di antara yang palsu dengan Kristen, Yesus pernah menitipkan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus yang palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Hari ini termasuk Anda adalah orang yang menuhankan sosok yang mengaku Yesus. Sekarang kembalikan kepada pola awal. Adakah Yesus anak Maria minta disembah, minta diibadahi, minta disanjung setinggi dengan Bapa yang mengutusnya? Adakah? Lembutkan hatimu. Tidak ada. Yesus itu minta disembah, nggak ada. Bahkan kalau Anda baca Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Mau kurang apa lagi coba? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima segala firman itu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah tamat dari sekolah Yesus sang guru, mereka lulus dengan predikat percaya Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Titik, gak ada embel-embel Tuhan. Yang mau dituhankan itu cuman iblis. Jangankan kepada Kristen yang bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, kepada Yesus aja iblis tipu Yesus agar Yesus sujud menyembah iblis. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus, ya Yesus sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka segala kemuliaan langit bumi akan aku berikan kepadamu Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mau Yesus menyembah dirinya. Apatah lagi kalian? Tentu iblis
iblis mau kalian pun menyembah kepada Yesus, kepada dirinya. Nah, Yesus membuka tali kasut supaya kalian itu bisa membersihkan kaki. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada si iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Wahai Bani Israel, esok hari sedikit lagi akan muncul iblis menyamar memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Orang Yahudi hari ini berhenti nggak jadi Yahudi? Ke-11 murid Yesus punya turunan hari ini menjadi Kristen nggak? Enggak. Mereka mati di dalam keyahudian. Mereka mati di dalam percaya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Kristen dari mana? Dari Barat. Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Roma. Roma yang mendapatkan 13 surat dari Paulus. Lalu berdirilah sebuah agama bernama Katolik, di mana Katolik adalah sebuah kepercayaan yang wajib hukumnya siapapun tunduk di dalam kebijakan gereja Katolik. Siapapun di bawah Imperium Romawi wajib tunduk kepada kebijakan-kebijakan gereja. Kalau tidak, dibunuh, dipenggal, diasingkan, dipenjara, dibuat membusuk. Sampai kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, merampas apapun yang ada yang ditemukan, sambil kemudian memboncengi misionaris untuk supaya wilayah-wilayah jajahannya menjadi seakidah dengan Belanda. Lahirlah kalian. Kalian boleh berlata-lata, oi kami yakin, kami sudah dijamin. Oke, yang menjaminmu sopo? Lawang Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan sendiri, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk Bani Israel. Di mana Yesus pernah berkata-kata kepada orang Roma, hei orang Roma, aku rasulmu, aku akan pergi ke langit untuk menyediakan tempat. Nggak ada itu ucapan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Cobalah saudaraku, sederhana kok waras itu, gunakan akal sehat. Yesus berpesan ada Yesus palsu. Sekarang kalau Yesus palsunya bukan yang di Kristen, sekarang kalau orang banyak yang disesatkan bukan Kristen, lalu mana? Nggak ada, berarti Kristen, berarti Yesus pembohong. Kan ada tuh, ketika Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, hei, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kan memang ada kan? Yesus datang setelah itu, datang kepada murid Yesus, mana itu? Mana itu? Ketika ada yang ditangkap, akulah Yesus, akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Tutup buku? No. Bahkan itu adalah lembaran baru. Ketika penyaliban terjadi, maka itu adalah lembaran baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, penghakiman atas dunia telah dimulai, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Lembaran baru, penyaliban itu adalah lembaran baru, seibarat lembaran baru ketika iblis datang kepada Adam. Iblis datang kepada Adam, mencobai Adam, Adam gugur, itu adalah lembaran baru anak keturunan Adam. Nah, Tuhan mengutus nabi, rasul, nabi, rasul, nabi, rasul untuk membersihkan ajaran iblis ketika dia membuka lembaran baru untuk Adam dan keturunannya. Nabi Isa ingin menutup lembaran itu dengan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi ternyata setelah naik Nabi Isa, lembaran baru dibuka oleh iblis. Apa itu? Iblisnya yang mengambil alih tumpuh kepemimpinan dan mengaku sebagai Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang Barat yang tidak pernah diutus Nabi kepada mereka percaya kepada pemberitaan orang Farisi. Menjadilah mereka Kristen. Mengikutlah kepada sembahan kepada Kristus Yesus. Di mana iblisnya, penyesatnya memang datang atas nama Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspada agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat. Siapa nama penyesat itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesatnya muncul. Lalu siapa penyembah-penyembah makhluk yang mengaku Yesus itu? Namanya Kristen.
Beruntunglah kalian saudara-saudaraku Kristen yang berhadapan dengan kami para apologet Islam ini. Yang meluruskan, bukan menghina, bukan menghujat, bukan membengkokkan. Meluruskan. Ini loh yang diterangkan dalam Biblemu. Bukan kami ingin, saudara, mari kita, ini enggak. Apa yang kalian dapat setelah menyembah Yesus? Surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Cuman mimpi doang. Hanya ego. Hanya karena nafsu, hanya karena gengsi, hanya karena jengkel kepada Islam, hanya karena tidak suka kepada Nabi Muhammad, hanya karena tidak suka kepada Quran, hanya karena tidak suka kepada mayoritas, mati dalam kebodohan. Padahal tidak ada yang bisa kemudian menghalangi ente. Akal terbuka, Bible bisa dibaca, Al-Quran bisa dibaca terjemahannya. Keselamatan adalah apabila mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai. Berarti di antara Islam dan Kristen, kalau pola itu yang dipakai, kehidupan kekal itu yang dipakai datanya, maka Islam ini masuk surga, Kristen masuk neraka. Kenapa? Coba Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Umat Islam mengenal bahwa Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai kepada Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, umat Islam mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang maha suci. Apa yang terjadi? Kami dapatkan hidup kekal. Nah, Kristen berani nggak mengatakan itu? Bahwa satu-satunya Tuhan adalah Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus hanya dikenal sebagai Rasul utusan. Berani nggak orang Kristen? Kalau berani, silakan. Jangan kau sembah Yesus, tapi dudukkan dia sebagai Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sama seperti kami. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena ada Yesus yang mencekoki otak mereka. Kamu keluar dari Kristen, kamu nggak makan babi lagi. Kamu keluar dari Kristen, kau tidak dapat jaminan surga lagi. Kau keluar dari Kristen, kau tidak dapat karunia lagi. Keluar dari Kristen, kau keluar dari kasih karunia. Kata siapa? Kata Kristus. Yang mana? Yang membisikkan kalian, orang Kristen. Yesusnya yang asli ada enggak? Mengatakan gitu? Enggak. Yesusnya mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19 nomor 16, Guru, ya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Tuh. Berarti kata Yesus, kalau mau selamat, lakukan hukum Taurat. Sedangkan kata Paulus, kata Kristus palsu melalui Paulus, baca di Galatia 5 nomor 4. Apabila engkau mengharapkan kebenaran datang dari hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus lepas dari kamu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bertentangan bukan? Antara ajaran Yesus asli dengan Yesus yang palsu. Karena Paulus mengatakan begini, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Galatia 1 nomor 15, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Sedangkan yang asli adalah manusia. Yesus adalah manusia. Asli itu. Sedangkan Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Palsu. Karena iblis itu bukan manusia. Tapi iblis bisa mengaku bom-bom, iblis bisa mengaku suma, iblis bisa mengaku siapapun. Bahkan dikatakan dalam kitabmu, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi cuma ngaku-ngaku, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Stop. Yesusnya berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sederhana kalau mau sehat, sederhana kalau mau waras. Masalahnya sekarang ini adalah gengsi dan kekuatan sivilisasi yang menjerat supaya orang-orang ini tidak mau lagi keluar dari agama itu. Kenapa semakin hari semakin berat? Makanannya babi, makanannya anjing, makanannya tikus, pararang, padale, balao. Makanan-makanan yang diharamkan Tuhan, makanan-makanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa, dimakan semua. Padahal Tuhan tidak hanya sekedar melarang, ada hikmah di balik itu. Kapan engkau makan babi, babi itu unsur tubuhnya, gennya itu 99% sama seperti gen manusia. Kau makan babi itu sama dengan kau makan manusia. Itu
Kenapa babi dilarang makan? Karena babi itu unsur tubuhnya secara alami hampir persis dengan apa yang ada dalam diri manusia. Makan babi sama dengan makan manusia. Seekor babi kalian makan sama halnya kalian makan satu orang manusia. Bagaimana selama Anda hidup? Sudah berapa ekor manusia Anda makan? Kok manusia? Berapa babi? Itu sama halnya berapa orang yang kau makan. Makanya kalian bebal. Makanya kalian itu sulit menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah terang disampaikan, tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa? Karena kalian benci terhadap firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal. Itu kata Yesus tuh. Tapi apa kata Paulus? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Tuhan yaitu Torah, maka engkau akan keluar dari Kristus. Maksudlah keluar dari Kristus palsu kan? Itu fakta saudara, fakta. Kami berbicara berdasarkan dalil, bukan hanya berdalih. Dalil, itulah fungsinya Islam datang. Untuk membackup kalian yang masih bisa mendapatkan hidayah. Agama yang datang sebelum Islam itu adalah agama Islam, tapi dalam pola porsi yang sesuai dengan standar kaum masa di mana manusia diutus pada mereka kitab atau nabi. Contoh, kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat ini. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, hukum-hukum, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan ajaran yang lebih sulit setelah Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sedangkan ajaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus, adalah ajaran yang tidak disanggup dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Kira-kira Islam dengan seperangkat seluruh ajaran Islam ketika diajarkan zaman abad pertama bisa nggak? Nggak bisa. Ajaran Kristen hari ini bisa nggak dipakai pada abad pertama? Bisa. Apa yang tidak bisa? Cuman karaokean doang, nyanyi-nyanyi doang, makan babi. Siapa tidak bisa? Tapi kok ajaran Islam diajarkan abad pertama bisa nggak? Sholat wajib, harus ada air, harus wudhu, haji, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, nyebrang ke sana. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Yesus mengatakan, seakan-akan Yesus mengatakan, masih banyak ajaran Islam yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menangkungnya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad yang membawa sebuah roh menjadi benar, dialah yang akan mengajarkan kalian kepada hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Tapi kalau Paulus yang datang kepada aku adalah roh kebenaran loh. Apa ajarannya Paulus? Makan babi yuk, jangan bersunat yuk. Itu mah tidak susah itu. Itu ajaran yang paling gampang. Makanan-makanan seperti itu malah makan yang paling enak itu karena dia adalah manusia. Makan anak babi sama dengan makan anak bayi manusia. Babi tua kau makan sama kau makan manusia renta. Begitu saudara. Ya silakan. Yang dari tadi Bang Juma berikan. Bahaya kalau tidak saya dihentikan bisa sampai 2 minggu saya ngomong terus. Lanjut. Tadi Bang Juma mengatakan tentang bahwa New Testament ya dari Injil itu 4 Injil dan juga beberapa kitab setelahnya sampai Wahyu itu adalah hanya sebatas karangan Bang-Vida. Bukan lagi firman Tuhan. Tetapi saya heran dengan Bang Juma. Tetapi Bang Juma sering sekali mengutip daripada ayat tersebut, termasuklah surat-surat Paulus di dalamnya untuk mungkin membuat satu statement atau pernyataan begitu. Kenapa Bang Juma masih memakai dari ini surat-surat Paulus ini juga? Maksud saya, kenapa nggak usah aja dipakai gitu kalau emang ini menurut Bang Juma kan hanya karangan Paulus, jadi kan bukan firman Tuhan. Begitu. Oke, saya jawab ya. Tadi sebelum sesi ini kita sudah sampai pada pembicaraan mereka ini adalah wartawan. Di Makassar ini ada yang disebut surat kabar Fajar, ada Pedoman Rakyat, ada Tribun Timur,
memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Apakah hoaks? Tidak, itu adalah kebenaran. Tapi benar apapun yang dituangkan di dalam surat kabar pedoman rakyat, Fajar, Tribun Timur, kok jadi promosi ya? Tidak akan sampai pada level firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hasil penyelidikan. Sebagai sumber kisi-kisi pengajaran bisa dijadikan referensi keilmuan, bisa. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Itulah yang terjadi terhadap kitab saudara. Jadi ketika saya membaca kitab saudara, dikatakan di situ misalnya, Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Benar tak? Benar. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia manusia biasa. Masuk akal tak? Masuk akal. Berarti dia Tuhan enggak? Bukan. Masuk akal enggak kalau dia Tuhan? Enggak. Masuk akal enggak kalau dia bukan Tuhan? Masuk akal.